Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini kita akan belajar mengenai grafik dari fungsi logaritma. Nah, simak dulu data berikut ini ya. Berikut ini ada data pasien yang sembuh dari COVID-19 di DKI Jakarta nih. Per tanggal 1 setiap bulannya, yaitu pada tanggal 1 April pasien yang sembuh 51 pasien, pada tanggal 1 Mei pasien yang sembuh ada 427 pasien, dan seterusnya sampai tanggal 1 Oktober. Nah, data ini jika kita gambarkan dalam sebuah grafik menjadi seperti ini. Ya, nah ini membentuk grafik fungsi eksponen ya, yang mana memang COVID ini merupakan suatu exponential growth atau pertumbuhan secara eksponensial. Nah, grafik ini digambarkan dengan menggunakan skala linier. Apa artinya? Jadi di sini skalanya itu dari sini ke sini ini tambah 10.000 kan ya, ditambah 10.000. Nah, dari sini ke sini pun sama nih, ditambah 10.000. Nah, seterusnya juga sama, ditambah 10.000, ditambah 10.000, ditambah 10.000. Jadi, setiap 10.000 dari 0 ke 10.000 itu memiliki jarak yang sama dari 10.000 ke 20.000 gitu ya. Itu skala linier. Nah, grafik untuk data pasien sembuh dari COVID ini juga bisa digambarkan dengan menggunakan skala logaritmik. Selain dengan skala linier, juga bisa dengan skala logaritmik. Nah, seperti apa skala logaritmik itu? Seperti ini. Ini tadi skala linier ya. Nah, skala logaritmik nanti gambarnya menjadi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih di sini. Dari 1 ke 10. Ya. Nah, 1 ke 10 jaraknya selanjutnya bukan dari 10 ke 20, melainkan selanjutnya dari 10 ke 100 gitu. Jadi 1 ke 10 memiliki jarak yang sama dengan 10 ke 100, dengan 100 ke 1000, dengan 1000 ke 10.000, dengan 10.000 ke 100.000, dan seterusnya. Yang berarti ini maksudnya dikalikan ya, dikali 10, yang ini dikali 100, atau 10 pangkat 2, ya kan? Ini dikali 1000 atau 10 pangkat 3, dan seterusnya. Ini namanya adalah skala logaritmik gitu. Nah, dari skala logaritmik ini terlihat grafik yang terbentuk ini adalah grafik ini nih, grafik yang terbentuk ini membentuk suatu grafik dari fungsi logaritma. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Nah, ini manfaat atau inilah penerapan grafik fungsi logaritma yang bisa kita lihat dari kondisi saat ini, yaitu data salah satunya pada data pasien sembuh COVID-19 di DKI Jakarta. Nah, sekarang kita akan belajar nih menggambar grafik fungsi logaritma. Nah, caranya sebenarnya sama saja dengan menggambar grafik fungsi yang lain. Caranya sama, makanya kita akan coba ya. Nah, di sini misalnya kita mau menggambar grafik dari fungsi logaritma, yaitu Y sama dengan 2 log X. Nah, cara yang pertama kita buat dulu tabelnya. Kita buat dulu nih, misalkan kita ambil misalnya nilai X-nya itu sama dengan 1/4 deh misalnya. Nah, kalau nilai X-nya 1/4, berarti di sini Y sama dengan 2 log 1/4 kan? Berapa nih? 1/4 berarti bisa kita ubah jadi 2 pangkat negatif 2. Sehingga kita dapat Y-nya adalah negatif 2. Di sini ya, berarti Y-nya negatif 2. Sehingga kita dapatkan titiknya adalah 1/4, negatif 2. Nah, kalau sekarang berarti X-nya misalnya adalah setengah. Berarti 2 log setengah. Berapa 2 log setengah? Berarti ini bisa jadi 2 log 2 pangkat negatif 1, yaitu Y-nya adalah negatif 1. Berarti kita punya titiknya setengah koma 1. Misalkan di sini X-nya berarti selanjutnya 1. Ya, berarti kita dapatkan Y-nya 2 log 1, yaitu 2 log 2 pangkat 0 kan, 1. Itu berarti Y-nya 0. Sehingga kita dapatkan titiknya 1,0. Selanjutnya untuk X-nya 2 nih. Berarti 2 log 2. Berapa 2 log 2? 1. Berarti langsung dapat Y-nya 1. Titiknya 2,1. Selanjutnya X-nya 4. Berarti Y-nya 2 log X-nya 4 kan? 4. Berarti 2 log 2 pangkat 2 atau
2 ya. Berarti Y-nya 2. Sehingga kita dapatkan titiknya 4,2. Dan di sini 8. Berarti kita dapatkan Y-nya sama dengan 2 log 8. Yaitu 2 log 2 pangkat 3. Sehingga kita dapat titik Y-nya 3. Sehingga titiknya adalah 8,3. Nah, kalau kita udah dapatkan, ini bisa kalian lanjutkan juga ya. Kalau sudah kita dapatkan titik-titik ini, maka kita plot titik-titik ini pada kartesius. Nah, misalkan ada kartesiusnya itu adalah ini. Nah, ini kita hapus dulu hitungan yang tadi ya. Kita plot titik-titiknya ke kartesiusnya. Kita punya tadi 1/4, negatif 2. Ya, 1/4, negatif 2 berarti di mana? 1/4 itu X-nya. Segini 1, segini setengah kan? Nah, berarti 1/4 di sini ya. 1/4, negatif 2 di sini. Nah, berarti titiknya di sini. Ya. Nah, selanjutnya berapa lagi? Setengah, 1. Berarti setengah itu di sini, berarti setengah, 1 di sini. Nah, selanjutnya titiknya 1,0. 1 setengah koma negatif 1, maaf ya, setengah koma negatif 1 berarti di sini. Lalu selanjutnya 1,0 di sini. Lalu habis itu 2,1, 2,1 ya di sini. Lalu 4,2, 4,2 berarti kan di sini ya. Lalu 8,3, 8,3 di sini. Nah, setelah titik-titiknya kalian plot, kalian hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah grafik. Itu kalian hubungkan. Nah, kalian hubungkan titik-titiknya menjadi sebuah. Nah, kita coba ulang ya. Tadi kurang pas gambarnya. Nah, kita coba hubungkan menjadi sebuah grafik, jadi seperti ini. Bisa lebih mulus lagi ya, gambar grafiknya. Oke, nah grafik inilah, ini adalah grafik Y sama dengan 2 log X. Gitu ya, ini caranya seperti ini, gambar grafiknya. Nah, kalau kalian lihat nih, ini itu jika diteruskan, ya, jika diteruskan, dia akan ke bawah terus kan ya, ke bawah. Apakah ke bawah ini akan mendekati sumbu Y, ya kan? Ya, dia kalau ke bawah terus, lihat aja nih di sini. Awalnya di sini, lalu dia di sini. Pasti nanti dia akan di sini kan? Dia akan mendekati sumbu Y nih. Gambar grafiknya akan terus mendekati sumbu Y. Tapi dia tidak akan pernah menyentuh sumbu Y. Nah, kalau dulu eksponen, dia mendekati sumbu X kan? Tapi dia tidak akan pernah tidak akan pernah memotong sumbu X. Begitu pula dengan ini, dia akan terus mendekati sumbu Y, walaupun dia tidak akan pernah memotong sumbu Y. Gitu. Nah, dia tidak akan pernah memotong sumbu Y, walaupun dia dekat, akan mendekat terus ke sumbu Y. Nah, artinya kalau untuk logaritma, dia bukan asimtot mendatar, tapi asimtotnya ke sini nih. Ya, yaitu tegak. Nah, untuk fungsi logaritma, dia akan asimtot tegak. Ya, akan asimtot tegak. Dia akan selalu mendekati sumbu Y, tapi tidak pernah memotong sumbu Y. Namanya adalah asimtot tegak, gitu ya. Asimtot tegak. Nah, lihat ini dia memotong di titik berapa nih? Untuk sumbu X dia memotong di titik 1,0. Apakah selalu memotong di 1,0? Kita lihat untuk contoh yang berikutnya ya. Nanti kita lihat apakah selalu memotong atau tidak. Nah, kita lihat contoh berikutnya ya. Dia asimtot tegak. Nah, tadi kita sudah punya fungsi grafik logaritma untuk Y sama dengan 2 log X adalah seperti ini, ya kan? Nah, sedangkan sebelumnya kita udah belajar grafik dari fungsi eksponen Y sama dengan 2X adalah seperti ini bentuknya. Ya kan? Seperti ini kalau kalian ingat dulu. Nah, kalau Y sama dengan 2 log X, tadi kalian dapat gimana bentuknya? Dia kurang lebih seperti ini kan? Mana tadi? 2, titiknya tadi 1,0, lalu 2,1 ya. Lalu 4,
4,2 dan 8,3. Di sini kan. Nah, dia bentuknya seperti ini ya. Tadi gambar grafiknya adalah kurang lebih seperti ini. Nah ya, kurang lebih seperti ini gambar grafiknya, sedangkan eksponen seperti ini. Nah, bisa dilihat kan, ini seperti kebalikannya ya. Kalau eksponen seperti ini nih ke sini, nah kalau logaritma ke sini. Nah, seperti kebalikannya. Karena apa? Karena eksponen atau karena logaritma dan eksponen saling inverse, atau logaritma itu merupakan inverse dari fungsi eksponen, sehingga gambarnya juga terlihat nih ya, seperti terbalik. Dan ini simetris nih. Ya, simetris terhadap sumbu ini kan, terhadap garis ini ya. Garis ini nih simetris. Nih. Kalau kalian perhatikan ini simetris ke sini. Nah, lihat garis ini. Ya kan simetris kan? Artinya jarak dari sini ke sini itu sama dengan jarak dari sini ke sini, gitu ya. Nah, jarak dari sini ke sini kan 1. Ya. Nah, ini juga dari sini ke sini 1. Nah, ini simetris nih. Jaraknya ini 1 nih, sama-sama 1. Nah, sehingga grafik fungsi eksponen dan logaritma itu simetris terhadap garis ini. Ini garis apa sih? Garis Y sama dengan X. Kenapa? Karena ini kan ini. Lihat, ini Y-nya 7, X-nya 7. Di sini juga Y-nya 6, X-nya 6. Makanya garis Y sama dengan X. Seperti itu ya. Jadi ketika grafik fungsi eksponen gambar gini, maka logaritma juga seperti ini. Jadi kebalikannya, ketika ini logaritma ini fungsinya adalah Y sama dengan 2 log X, ya kan? Nah, kalau kita bentuk eksponen, berarti ini kita dapat bentuknya jadi apa? Jadi 2 pangkat Y sama dengan X gitu. Karena ini inverse dari eksponen, maka fungsi eksponennya adalah ini. Y sama dengan 2 pangkat X. Jadi X jadi Y, yang ini Y jadi X karena dia saling inverse gitu ya. Itu hubungannya grafik logaritma dengan eksponen. Oke, kita lanjut lagi menggambar grafik logaritma. Kalau tadi basisnya itu lebih dari 1, ingat basis logaritma adalah lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Yang tadi 2 log X itu kita gambar ketika basisnya lebih dari 1, yaitu 2. Nah, sekarang nih yang kurang dari 1 nih. Lebih dari 0, tapi kurang dari 1, misalkan setengah. Gimana cara gambar grafiknya? Sama sebenarnya. Cara gambarnya sama. Kita tentukan dulu titik-titiknya. Ya, kita tentukan dulu titik-titiknya pada tabel berikut ini. Ya, kita misalkan nih sama 1/4 ya. 1/4, maka kita dapatkan Y-nya setengah log 1/4. Berapa nih? Yaitu setengah pangkat 2 kan ini. Berarti kita dapat Y-nya 2. Sehingga kita dapatkan titiknya 1/4,2. Lalu untuk setengah berarti kita dapatkan Y sama dengan setengah log setengah. Berarti Y-nya 1. Berarti kita dapatkan titiknya setengah koma 1. Lalu ini 2 ya. Kalau 2 berarti Y-nya sama dengan setengah log 2. Ya, setengah log 2 atau 1 dulu deh. Sebelum kedua ya. 1. Setengah log 1. Nah, berarti setengah pangkat 0 kan? 1. Nah, berarti hasilnya Y-nya 0. Berarti kita dapatkan titiknya 1,0. Baru 2 ya. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. X sama dengan 2. Berarti Y-nya setengah log 2. Nah, setengah log 2 berapa nih hasilnya? Berarti ini jadinya setengah pangkat negatif 1 kan? Ya, ini 2 pangkat negatif 1. Pangkat negatif 1 hasilnya 2 kan? Setengah pangkat negatif 1 berarti Y-nya negatif 1. Berarti kita dapatkan titiknya ini. Lalu 4. Sama seperti tadi ya. Setengah log 4. Berarti hasilnya setengah log 4 bisa jadi setengah pangkat negatif 2 kan? Berarti negatif 2. Sehingga kita dapat titiknya 4, negatif 2. Lalu 8
Pasti berapa? Y sama dengan setengah log 8. Atau setengah log 1/2 pangkat negatif 3. Negatif 3. Berarti kita dapatkan Y-nya negatif 3, sehingga titiknya 8, negatif 3. Gitu ya. Nah, lalu gimana nih? Grafiknya, kita plot dulu titik-titiknya di Kartesius ya. Kita hapus dulu hitungan kita ya. Nah, setelah itu kita plot titik-titiknya. Kita dapat yang pertama 1/4,2. Setengah berarti kurang lebih kan di sini ya, 1/4 berarti di sini, 2. Y-nya itu adalah 2. Berarti titiknya di sini. Lalu setengah, 1. Setengah, 1 berarti di sini. 1,0 berarti di sini. 2, negatif 1 berarti di sini. 4, negatif 2 berarti di sini. Lalu 8, negatif 3 berarti di sini. Nah, berarti kita buat selanjutnya kita hubungkan nih titik-titik ini menjadi sebuah grafik. Ya, aduh. Kita hubungkan menjadi sebuah grafik. Nah, kita hubungkan menjadi sebuah grafik seperti ini. Ya, sebentar. Ini kurang rapih ya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih gambarnya dari grafik fungsi Y sama dengan setengah log X, gitu ya. Oke, Y sama dengan setengah log X. Nah, kita lihat nih ciri-cirinya sama dengan yang tadi 2 log X. Apa tadi kan 2 log X itu memotong X di titik 1,0. Apakah ini memotong juga? Nah, ini memotong ya di 1,0. Artinya grafik logaritma itu memotong titik salah satu sifatnya ya di sini sifatnya dia selalu memotong sifat dari fungsi grafiknya ya, selalu memotong di sumbu X ya, selalu memotong sumbu X di titik 1,0 ya, di titik 1,0 karena tadi ketika basisnya lebih dari 1 memotong, ketika basisnya kurang dari 1 juga memotong di 1,0. Merupakan fungsi yang kontinu ya, bisa terus diteruskan dan tidak pernah memotong sumbu Y gitu, tapi selalu mendekati sumbu Y. Benar nggak yang ini juga? Nah, ini juga sama ya, kalau diteruskan dia tidak akan pernah memotong sumbu Y, tapi selalu mendekati sumbu Y, atau dia asimtot tegak. Ya, asimtot tegak. Lalu, apalagi yang bisa kita perhatikan? Nah, kita lihat yang tadi, yang gambar 2 log X, ini fungsinya naik kan ya, kita gambar dari sini ke sini. Nah, dia fungsinya naik gitu. Nah, kalau yang ini gimana? Dia fungsinya kita gambar dari sini ke sini, turun. Nah, gitu ya sifatnya ya. Jadi dia itu F itu fungsi naik ya. Fungsi naik jika apa? Jika basisnya lebih dari 1 dan F itu fungsi turun jika basisnya kurang dari 1. Seperti ini contohnya setengah. Nah, gitu. Oke, seperti itu ya. Dan ini selalu simetris ya terhadap sumbu X. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Oke, itulah cara menggambar dari grafik fungsi logaritma. Oke, selanjutnya, nah bagaimana kalau grafik fungsi logaritmanya diketahui, tapi kita diminta menentukan fungsinya nih. Nah, gimana caranya? Nah, caranya di sini kalian bisa lihat titik-titik yang diketahui. Nah, apa titiknya? Dia kan selalu memotong di titik 1,0 kan. Nah, ini titiknya diketahui nih. Titik yang diketahui satu adalah 1,0. Lalu apa lagi yang diketahui? Ini ya. Ini adalah titik ini 4, 1. Berarti titik 4,1. Apalagi yang diketahui? Oh, ini. Ini adalah titiknya 16,2. Nah, kalian manfaatkan titik-titik yang diketahui itu. Tadi yang diketahui apa saja? Kita tuliskan lagi ya. Titik, titik,
yang diketahui. Diketahui tadi ada titik 1,0, lalu ada titik berapa lagi? 4,1, 4,1 sama titik 16,2. Dan diketahui tadi grafiknya itu adalah Y sama dengan A log X ya di sini. Nah, A log X kita diminta menentukan fungsinya nih. A log X berarti artinya kita mencari A-nya ya kan? Berapa nih basisnya, berapa A-nya sehingga memenuhi Y sama dengan A log X dan titik yang diketahui ini. Maka kita masukkan saja. Kalau 1,0 berarti Y log X-nya berapa? Berarti Y-nya 0 sama dengan A-nya mau kita cari log X. X-nya berapa? 1. Nah, di sini berarti 1 sama dengan A log 4. Nah, di sini berarti 2 sama dengan A log 16. Nah, kita cari nih A-nya nih berapa nih yang memenuhi ini semua. Gitu, oke. Dari sini berarti kita peroleh apa? A, ya kan? Pangkat 0 sama dengan 1, bentuk ke eksponen. Yang ini berarti kita peroleh A pangkat 1 sama dengan 4. Dan dari sini kita peroleh A pangkat 2 sama dengan 16. Ini ya, bentuk eksponen kalian harus ingat. Maka A pangkat C sama dengan B. Nih. Nah, dari sini kita coba lihat. A pangkat 0 sama dengan 1. A-nya bisa berapapun. Belum terlalu terlihat berapa A-nya. Coba dari sini. A pangkat 1 sama dengan 4. Berarti A pangkat 1 sama dengan 4 pangkat 1 kan? Nah, dari sini kalian peroleh A-nya 4. Sudah dapat A-nya 4? Belum. Coba cocokin dulu. Sudah dapat, tapi kalian pastikan ya. 4, kalau A-nya 4 berarti 4 pangkat 0. Benar nggak 1? Betul. Sekarang masukkan ke sini. A kuadrat sama dengan 16. A-nya katanya 4, berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Betul? Betul. Berarti kalian sudah bisa peroleh bahwa A-nya benar 4. Berarti sudah bisa dapat fungsinya. Tadi fungsinya adalah Y sama dengan A log X. Katanya A-nya 4. Berarti fungsi dari grafik yang tadi itu adalah Y sama dengan 4 log X. Nah, artinya Y sama dengan 4 log X, kalau kalian gambarkan jadi grafik logaritma, gambarnya adalah seperti yang ini. Oke, gitu ya. Nah, itu yang dapat dipelajari hari ini mengenai grafik fungsi logaritma. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa terapkan 3M ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.